ujar Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, bermula menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Sekarang kalau menuntut ilmu itu wajib, pertanyaannya ilmu yang mana yang dituntut? Dan dalil bahwa makrifat Allah Jalla wa Azza terdahulu wajibnya dari lain ilmu, yaitu kitab Zubat mengatakan awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال مؤلف رحمه الله تعالى, adapun dalil wujubnya segala ilmu yang tersebut itu yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya bermula menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Dan dalil bahwa makrifat Allah Jalla wa'ala terdahulu wujubnya daripada yang lain, ilmu-ilmu yang lain, yaitu daripada kitab, di dalam kitab Zubat, awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bi istiqan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di malam Rabu kali ini kembali kajian kita adalah ilmu tauhid, melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan fasilitas yang lengkap kita mengaji seperti ini. Ada kamera, ada YouTube, ada apalagi kalau ada yang menyuruhi makanan kayak nih. Habis pengajian makanannya nyaman pulang. Banyak tuh orangnya. Di amplopi pulang 50.000 seikung orang. Pertama, bersyukur kehadirat Allah lengkap kita. Artinya kalau kita pengajian ini bersambung berlanjut, sebelum duduk di pengajian ini bisa saja diputar kaset yang terdahulu untuk menyambung daripada pelajaran yang ada. Cuma pada pertemuan semalam kita kada sempat berkamera kayak ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada pertemuan yang telah lalu, setiap orang Islam itu wajib mengenal yang namanya rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. 2, sembahyang 5 waktu. Ini orang Islam, amun KTP kita bertulisan agama Islam, ini wajib mengenal yang 5 ini. 1, mengucap 2 kalimat syahadat. 2, sembahyang 5 waktu. 3, puasa bulan Ramadan. 4, membayar zakat. Ini kata Imam Al-Ghazali, kewajiban membayar zakat ini nanti ilmunya wajib dituntut jika seseorang sudah memiliki usaha yang hasil daripada usahanya itu dalam setiap tahunnya mencapai nisabnya. Jadi pian bisa berkalkulasi. Kalau dalam hasil setahun itu kena nisabnya sebanyak 85 gram emas, maka kita wajib belajar ilmu zakat. Amun kada berdosa nanti. Untuk menggugurkan dosanya bagaimana? Menutup tahun biasanya waktu bulan Ramadan
berkonsultasi dengan tuan guru. Ulun guru ai bisi tanah banyak banar, tukang jaga akan aja pang lain tanah sidin juga salinya, penghasilan sekian, amas sekian. Nah tuh dihitung. Wajib jika seseorang memiliki usaha yang mencapai nisab zakat dalam setahun. Yang terakhir adalah pergi haji, tulak haji. Nah, dari 5 rukun Islam ini yang jadi pembahasan kita adalah yang nomor 1, mengucap 2 kalimat syahadat. Mulai kita lahir sampai sekarang rasanya tidak pernah mengucap 2 kalimat syahadat itu seperti orang yang baru masuk Islam. Berhadapan tuan guru, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab kita ini muslim mulai dalam parut. Nah, lalu apa pemahaman yang disebut dengan mengucap 2 kalimat syahadat? Di dalam daripada kitab ini, jadi pian boleh membawa kitab macam ini pala. Kitab yang ulun baca sifat 20. Nah, bawa aja kitabnya. Amunnya bisa Arab Melayu. Isinya Arab Melayu. Ujar Syekh Utsman di dalam ini, yang disebut dengan mengucap 2 kalimat syahadat itu adalah mengenal yang dituturkannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi sebenar-benarnya tidak ada ilah yang disembah sebenar-benarnya kecuali Allah. Nah, itu kesaksian kita nih, baik. Nah, ketetapan kita mengatakan saya bersaksi itu harus berlandaskan ilmu. Kada kau sembarangan. Itu yang disebut dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu kita mengatakan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benar kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mau tidak mau kesaksian kita dipertanggungjawabkan dengan ilmu. Lalu bagaimana cara pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Lalu muncullah yang disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tata cara mengesahkan Allah yang ujung pangkalnya adalah pemahaman 2 kalimat syahadat. Itu tujuannya. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu bujur-bujur berisi. Tidak sembarangan ucapan ini. Itu yang dimaksudkan di dalam pembelajaran ini. Ustadz, oleh sebab itu berarti sifat 20 ini wajib. Sarana untuk mencapai 2 kalimat syahadat berarti hukumnya wajib. Karena mengucap 2 kalimat syahadat hukumnya wajib. Tata cara untuk sampai macam itu maka wajib. Di kampung kita nih, kita pergi ke Mekah, pergi ke Timur Tengah, tata cara orang meyakini 2 kalimat syahadat caranya lain. Mengenal asmaul husna, ada juga tata cara gitu. Ada lagi mengenal akidah at-tahawiyah namanya. Nah, kita diulahkan cara oleh Syekh Utsman Habib ini dengan mengenal sifat 20. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa orang harus belajar sifat 20? Untuk memantapkan keyakinan akan 2 kalimat syahadat. Ini babnya. Adapun dalil wajibnya segala ilmu tersebut, nah, oleh sebab itu kalau disusun rentetan ilmu nang wajib dituntut, waktu kita hanya masa balik atau sebelum balik, ilmu nang wajib dituntut ini ilmu apa? Apakah ilmu matematika, ilmu mencari usaha, ilmu berhitung, ilmu pengetahuan alam? Nampak nang wajib? Ujar Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, bermula menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Kita ini muslim, Pak. Berarti menuntut ilmu itu wajib hukumnya.
Sekarang kalau menuntut ilmu itu wajib, pertanyaannya ilmu yang mana yang dituntut? Kalau kayak kita nih belajar namanya pendidikan atau pembelajaran non formal katanya. Apa itu pembelajaran non formal? Datang ke majelis bulik kada ada ijazah. Tapi pian dapat perbekalan menuju alam akhirat. Kalau hendak beristilah, yang kayak kekanakan kita datang ke pesantren, mendaftar di pesantren, 10 tahun inya di Darussalam, atau 3 tahun, 7 tahun dia di Al-Falah, atau 6 tahun dia di Darul Hijrah. Setelah itu pergi ke Timur Tengah, belajar di Timur Tengah. Nah ini rentetan daripada ilmu, menuntut ilmu yang wajib. Mau orang umum kah, mau orang yang ahli dalam ilmu agama, tetap yang namanya menuntut ilmu wajib. Sekarang pertanyaannya ilmunya yang mana? Lalu ujar Syekh Utsman, dan dalil bahwa makrifat Allah Jalla wa Azza terdahulu wajibnya dari lain ilmu, yaitu kitab Zubat mengatakan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqan. Dari banyaknya ilmu yang tersusun, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu tauhid, ilmu hadis. Nah ini rentetan ilmunya Pak nang mana nang wajib di kita tuntut menurut Syekh Utsman adalah yang pertama harus dituntut adalah ilmu nang mengarahkan kepada mengenal Tuhan semesta alam dengan seyakin-yakinnya. Ngarannya ilmu tauhid. Tauhid itu artinya wahada yuwahidu tauhid, mengesahkan Allah. Cara meyakini segala sifat, segala af'al adalah kembali kepada Allah. Pandangan kita ini kembali kepada Allah. Itu ilmu sifat apa? Ilmu tauhid namanya. Tata caranya bagaimana? Sifat 20. Paham maksud ulun? Ulun ulahkan contoh. Ambil Quran ambil. Membuka Quran. Karena kita kada bisa belajar atau membaca Al-Quran lalu membaca tulisan Latinnya. Iya si in. Karena bisa membaca Latin aja. Mengenal Arabnya kada bisa. Tapi sadar diri orang ini. Umur sudah ada, sudah tua maksudnya, tapi hendak bisa. Ada anak minantu sebagai guru mengaji. Ujar nang tuhani, nak ajarakan pang abah nih supaya bisa membaca Quran. Lalu apakah anak nih langsung mengambil Quran, buka Qurannya, baca bah? Kada mau, bingung sih den. Ada tata caranya. Macam mana? Ambilakan alipan. Iqra jilid 1 mengenal huruf hijaiyah. Alif, ba, ta. Paham maksud ulun nih? Jilid 1 sampai jilid 6 mengenal huruf dan merangkai huruf. Tujuan daripada belajar Iqra jilid 1 sampai jilid 6 supaya sidin bisa membaca Al-Quran. Kita belajar sifat 20, tata caranya macam, tapi nang dipandangnya bukan tehnya, nang menyurung calon bini. Lalu biar teh tuh parak basi ya tuh nyaman juga. Mudahan paham nah. Yang disurung teh atau kopi nang dipandangnya, nang membikinnya. Itu pangkatnya namanya musyahadah. Nang disurung kopi tapi nang dilihat hakikat daripada kopinya. Ini tercampur lawan apa namanya gula, tercampur lawan biji kopinya, tercampur lawan susunya. Ini namanya makam syariat masih. Melihat komponen sah tidaknya ibadah tuh. Nah mudah-mudahan paham. Kalau sudah masuk ke pangkat sifat 20 itu masuk, mau kenikmatan atau ujian pasti rasanya syukur terus. Ulun ini bisa berteori aja karena belajar.
Tetapi rasanya apa yang ulun sampaikan ini insya Allah bertanggung jawab secara penuh dunia akhirat berdasarkan sanad daripada guru-guru. Nah itu maksudnya. Jadi kita jangan putus asa. Kalau demikian Ustadz, amunnya orang kada kenal dawan nang disembah nih, apakah sah ibadahnya? Itu ngarannya riyadhah, latihan. Kayak apa melatih diri supaya setelah ibadah nih digawinya terus mengenal siapa nang disembahnya. Amun kada digawinya macam mana hendak kenal? Kada usah sembahyang buannya, yang penting kenal dengan Allah Ta'ala. Kada bisa. Harus syariatnya jalan. Nah itu yang disebut dengan ma'rifatul ma'bud qablal ibadah, mengenal yang disembah sebelum masuk ke dalam ibadah. Artinya ketahui oleh kamu bahwa asal agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum dia membuat ibadah tersebut, dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimat syahadat. Jadi apa yang kita yakini daripada mengenal yang disembah itulah yang disebut dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya mengenal. Bagaimana cara mengenalnya? Pian ini baru mukadimahnya, belum lagi lembar berikutnya, hanya kita mengenalnya. Dan jika telah diketahui kewajiban makrifat Allah Ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa artinya makrifat. Nah, jika sekarang nanti kalau kita sudah tahu ilmu wajibnya dan kita belajar di dalam sifat 20 ini tadi, maka kita disebut dengan makrifat. Tatarang upih sudah ada kelihatan bahwa Allah Ta'ala itu macam mana, perintah itu macam mana, yaitu i'tikad yang jazim. Yang disebut makrifat itu adalah keyakinan di dalam hati dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan. Itu i'tikad jazim namanya Pak. Yakinkah kopi ini manis? Yakin. Kenapa? Waktu ulun meminum bismillahirrahmanirrahim, terasa di lidah, masuk di tenggorokan nyamannya, terasa di hati. Yakinkah Allah Ta'ala itu ada? Yakin. Dari mana ikam yakin? Harus ada petunjuknya. Dari mana ulun yakin bahwa teh ini bahwa kopi ini nyaman? Ada gulanya. Dari mana Allah Ta'ala engkau yakin? Ada rasa hinak, ada masih. Allah memberikan napas keadaan kita kawa duduk di majelis ilmu, berarti ada nama atur keadaan. Nah itu dalilnya, petunjuknya bahwa setiap sesuatu ada asas agar kita mengetahui daripada yang disembah. Maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifat yaitu i'tikad yang jazim, lagi muwafaqah. Nah tetapi keyakinan itu harus bersesuaian dengan apa yang ditunjuki. Maksudnya apa yang ditunjuki itu harus sesuai. Mensifatkan gambar sandal macam mana Pak? Sandal japit itu terbuat daripada karet. Nah petunjuknya tuh harus sama tuh. Amun kada salah petunjuknya, maka salah pemahamannya. Paham maksud ulun? Amun hendak mengetahui makrifat kepada Allah, cari petunjuknya. Petunjuknya itu harus betul-betul sesuai dengan yang ditunjuki. Pandang Pak, ini pulpen, Seraton, pulpen. Kalau diikuti macam ini, nah, suruh orang mensifatkan bagaimana bentuk pulpen kawainya, karenanya meraba. Ulun nang meraba ini ulun kesahkan pulang ke lawan orang. Orang ini pulang bekesah lawan orang. Nang dikesah bukan lagi cara menjapainya, tapi cara ulun bekesah terhadap pulpen ini. Rasulullah itu nampak ketika Isra Mi'raj, tajalli Allah. Beliau merasakan bagaimana wujudnya Allah.
Dikesahkan sidin lawan murid sidin sahabat. Sahabat mengesahkan lawan muridnya tabiin. Tabiin mengesahkan kepada tabiin sampai udah kita. Nah, itu petunjuk ngarannya. Petunjuk itu yang kita gali supaya kita tahu bagaimana makrifat atau mengenal Allah Jalla wa'ala. Nah, itu maksudnya. Nah, langsung ke bawah. Adapun artinya dalil, yaitu barang yang menjangkau atas kebenaran suatu barang. Nah, untuk makrifat atau mengenal Allah kita perlu yang namanya dalil. Dalil itu artinya petunjuk, Pak. Harus ada nama menunjuki. Maka kalau demikian kita wajib berisi peguruan. Kalau pian hendak makrifat kepada Allah bertangguh macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dahulu waktu sidin lahir, Nabi Ibrahim itu lahir di sebuah kampung namanya Arka. Ibrahim ibnu Tanuh, ibnu Tarikh, ibnu Tanuh sampai kepada bin Sam bin Nuh. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh kurang lebih sebanyak 1363 tahun. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh. Adapun jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam kurang lebih 3069 tahun. Ini jaraknya, Pak. Ini sama. Nabi Adam mengabarkan bahwa Allah Ta'ala ada. Nabi Nuh mengabarkan bahwa Allah Ta'ala ada. Ini memberi petunjuk sampai kepada Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim ada raja yang terkenal pada masa beliau hidup, namanya Raja Namrus. Raja Namrus. Orang nyebutnya Namrud, bukan Namrud sebenarnya. Huruf za di belakangnya. Nun, mim, waw, ra. Nun, mim, ro, waw, za. Namrud. Raja itu. Namrus ini berisi kerajaan separuh dari kekuasaan Baghdad, Irak nangwai ini kekuasaannya, atau yang dikenal dengan Babilonia. Nah, itu ampun Namrus. Sudah. Ngaran kekuasaannya ganal berisi ahli nujum, orang ahli perbintangan lawan dukun. Maka seorang pemimpin itu biasa ada penasehatnya, Pak. Fir'aun tuh jahat. Jahat lagi penasehatnya. Siapa penasehatnya? Haman namanya. Itu nang tukang atur. Jadi kalau hendak melihat seorang sosok pemimpin, lihati di belakangnya. Itu yang paling jahat. Lalu Raja Namrud ini berkata, setiap masyarakatku wajib menyembah kepadaku. Ujar Raja Namrud, ayuhai seluruh masyarakat beribadah. Dikumpulkanlah ahli nujum. Ujar Raja Namrud, kira-kira kalau aku berkuasa ini nah adalah kira-kira aku nih cagar teguling kena satu saat. Ujar dukun-dukun ini tadi, ada satu masa di tahun ini ada seorang bayi nanti yang akan lahir di kampung kita ini ada disambat siapa ngarannya. Lalu Raja Namrud memerintahkan siapa saja bebinian hamil bunuh anaknya, suruh gugurakan. Itu asalnya baik. Siapa saja yang kawin pada tahun itu pisahkan laki bininya, jangan serumah kecuali inya haid. Jadi lamun haid boleh berkumpulan, amun kada haid harus dipisah, dikarantina. Itu zaman Nabi Ibrahim tuh. Nah, kuitan Nabi Ibrahim namanya Tarikh. Bekerja di dalam sebuah perusahaan atau bekerja dalam kerajaan Namrus sebagai pemahat patung, mulah patung. Harat mulah patung sini. Saking banyaknya patung, ada patung yang disukai Namrus. Lalu diberi ngaranlah patung-patung ini tadi. Ini patungnya si Anu, ini patungnya si Anu, ini patungnya si Anu. Sampai nama sebuah patung namanya Azara. Azara. Karena ayahnya Nabi Ibrahim yang membuat, lalu Namrus tidak lagi memanggil Tarikh, tapi abah Nabi Ibrahim dipanggil Azar.
Itu asal muasalnya. Jadi Azar itu abah Nabi Ibrahim tapi asal daripada nama patung. Itu asalnya, Pak. Kawin Sidin di umur 27 tahun. Abah Nabi Ibrahim. Padahal peraturan raja pada masa itu harus dipisah antar dua laki bini ini tadi. Bagaimana caranya? Allah menunjukkan mukjizatnya. Nah, itu dalil ngarannya. Bahwa ini ciri-ciri jadi nabi. Bagaimana caranya? Setiap diperiksa oleh tentaranya atau pengawasnya Raja Namrud, seluruh perempuan mama Nabi Ibrahim itu selalu diperiksa haid, Pak. Waktu diperiksa haid. Jadi boleh berkumpul lawan Abah Sidin sarumah. Tapi kalau pengawas nih sudah bulik, ampih haidnya. Nah, itu hebatnya. Jadi Abah Nabi Ibrahim dengan Mama Sidin itu kada pernah kepisah. Hamil Mama Sidin. Kalau orang hamil betianan ganal parutnya, Mama Nabi Ibrahim tidak terlihat sedikit pun perut beliau itu hamil. Karena kalau terlihat bisa dibunuh nanti Nabi Ibrahim. Sampai pada masanya, pada tahun itu, waktu hendak melahirkan, Nabi Ibrahim dibawa ke sebuah goa, Magarat, masuk ke dalam goa. Lahirlah Nabi Ibrahim di tempat itu, diandak anak tuh di dalam goa, ditinggalkan. Ibarat kata, biar mati kada usah lagi dicari. Yang penting melahirkan anak sudah. Mama Nabi Ibrahim tiap hari melihati karena saking takutan kalau anak ini kematian. Setelah dilihat, Nabi Ibrahim mengucup jempol Sidin. Waktu mengucup jempol, keluar daripada jempol ini susu, Pak. Nah, paham maksudnya, Pak? Tunjukkan jempol ketika maisap nih tadi, itu dalil ngarannya. Sebuah petunjuk bahwa ini bayi cagar jadi orang harat. Paham maksud ulun? Itu dalil ngarannya. Menuju kepada sesuatu, melihat petunjuknya. Nah, itu dalil ngarannya. Jempol keluar susu, telunjuk keluar asal atau madu, tengah keluar air putih, keempat keluar namanya samnah. Samnah itu seperti susu yang dikeringkan. Bahasa kitanya sekarang yogurt. Nah, keluar. Jadi 4 jari Nabi Ibrahim itu keluar. Terdiam mama Nabi Ibrahim melihat petunjuk itu. Lalu waktu diangkat, setiap hari umur Nabi Ibrahim itu bertambah seperti orang setahun. 15 hari di dalam goa, umur Nabi Ibrahim 15 tahun. Untuk menyelamatkan supaya kada dibunuh Raja Namrud. Nah, petunjuk tuh ngarannya, Pak. Itu dalil ngarannya. Oh, kakak anak nih hara. Keluar Nabi Ibrahim 15 tahun lalu melihat bulan. Ujar Nabi Ibrahim, bulan nih pinanya tarang banar. Melihat matahari tarang banar, manakala terbenam matahari, lain pang. Nabi Ibrahim sudah mulai berpikir, siapa yang menciptakan Sidin? Nah, melihat bulan, melihat bintang, melihat matahari, itu ngarannya dalil. Bisa dipahami maksud ulun? Itu dalil ngarannya. Kita tujuannya adalah makrifat kepada Allah. Supaya makrifat itu tadi, kita wajib mengetahui petunjuknya. Nah, petunjuk itu di dalam bahasa Arab namanya dalil. Dalil adalah barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Jadi mensifatkan satu barang ngarannya dalil. Nabi Ibrahim hendak tahu di Tuhan, melihat matahari. Ujar Sidin, ini pang petunjuknya. Melihat bulan. Tapi waktu matahari tertinggal gelap. Dan dipandang oleh Nabi Ibrahim, matahari ini tarang. Pas matahari terbenam, habis kada ada lagi cahaya. Berarti dalil ini kada bujur. Paham maksudnya, Pak? Paham maksudnya? Berarti dalil ini kada bujur.
Kita makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Guru menunjuki kepada kita. Caranya melihat bagaimana. Oh, Allah Ta'ala itu ada. Dari mana adanya? Lihati jiwa ikam. Lihati dirimu. Memandang diri. Asalnya rambut hirang semunyaan jadi putih. Oh, ini ada nama atur. Ini petunjuk dalil ngarannya Pak. Ini dalil. Melihat rambut putih dalil. Mata asalnya memandang kada berkacamata. Sekalinya kada kawal lagi. Harus berkacamata. Ini dalil. Dalilnya apa? Bahwa segala sesuatu ada nama atur. Nah itu dalil ngarannya. Kumpulan dalil ini yang menunjukkan kita kepada sampainya makrifat kepada Allah. Itu maksudnya. Nah, adapun dalil wajibnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya adalah yaitu memadai dengan dalil ijmali. Kalau ingin tahu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dalilnya satu saja. Kalau kita tahu ingin mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu ada, bagaimana dalilnya? Yaitu dalil ijmali, dalil secara umum, keadaan bumi, langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Melihat bumi, melihat langit, melihat isi di dalamnya, ini merupakan petunjuk bahwa Allah Ta'ala itu ada. Maka kalau kita tengah malam duduk di muara rumah, di pelataran melihat ke atas langit ada bintang, ada bulan. Apa yang kita baca Pak? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ya Allah, waktu memandang itu tadi, tidaklah engkau menciptakan barang nang kulihat ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Fakina adzabannar, semoga ulun terpelihara daripada siksa neraka. Melihat sesuatu yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ujar pengarang, ujar Syekh Utsman, kalau ingin orang mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu ada, cukup dengan melihat keadaan langit dan bumi. Ini ngarannya dalil kauniyah ngarannya. Adapun kalau kita membaca Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Membaca Al-Quran, baca terjemah di bawahnya. Sesungguhnya di dalam kejadian langit dan bumi dan pergantian silih berganti antara malam dan siang merupakan tanda-tanda adanya Allah bagi orang yang mau berpikir. Membaca ayatnya itu tadi, ini namanya dalil kalamiyah, dalil panderan Allah kepada kita. Tapi kalau mata memandang kepada ciptaannya, ini disebut dengan dalil kauniyah. Kaun, alam semesta, melihat alam adanya Allah. Dulu pian kuat sembahyang, pas wayah ini hendak ruku, bapicik dulu pinggang. Apa yang ada di benak kita bukan rasa sangkal, tapi Allah yang menggerakkan ini sampai saat ini kawa ruku sekalipun sudah mulai berangkat. Ada Allah Ta'ala. Nah itu ngarannya melihat sesuatu secara musyahadah. Baik mata ini memandang alam semesta ataupun membaca Al-Quran, semua menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baca lagi. Dan dinukil daripada ibarat Sihami dengan maknanya, adapun makrifat Allah Ta'ala dan makrifat Rasul terhenti atas pengetahuan tiga perkara yang tersimpan di dalam hukum akli, yaitu wajib, mustahil, dan jais. Untuk mengenal dalil itu tadi supaya memudahkan nanti secara hukum akal. Ini hukum akal, karena kita diberi oleh Allah Ta'ala akal, melihat sesuatu dengan akal supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akal. Maka hukum akal ini nanti dibagi tiga. Ada wajib, ada mustahil, ada
harus atau sesuatu yang jais. Ada wajib, ada mustahil, dan harus. Apa saja yang tiga ini, insya Allah kita akan belajar di pertemuan akan datang. Ulun garis bawahi kesimpulan hari ini, segala sesuatu di muka bumi ini wajib menuntut ilmunya. Di antara ilmu nang wajib kita tuntut adalah makrifat kepada nang disembah. Maka ini akan dituntut nanti di hari kiamat bagi kita nang kada belajar ilmu ini. Maka bagaimana tata cara belajar ilmu ini? Belajar tauhidnya. Bagaimana sampai kepada ilmu tauhid? Belajar sifat 20-nya. Babila kita belajar sifat 20-nya, sekarang lagi belajar. Mudah-mudahan tak cabut kesesubannya, diangkat oleh Allah daripada beban kita di hari kiamat, bahwa kita menunaikan kewajiban menuntut ilmunya. Paham kada paham, yang penting pian duduk hari ini menuntungkan kewajiban pian kepada Allah, makrifat kepada nang disembah. Di antara dalilnya, pandang alam semesta ini. Kalau pian merasa diri pian ada perubahan, maka adanya Allah. Dulu nyaman sebelum corona, sekarang pas corona sakit. Ada kada nama atur? Ada nama atur. Ada kadanya Allah? Adanya Allah. Yakin itu. Itu musyahadah ngarannya. Nah, mudah-mudahan sampai kepada tujuan kita, makrifat kepada Allah. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah di pertemuan akan datang kita ketemu kembali dalam channel gelombang yang sama. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Soalnya ada anunya, YouTube-nya. Ya kah, jujur kah? Ya. Jangan kada ingat, channel Masjid Jami Teluk Dalam. Klik, tuk klik. Klikakan kena. Di YouTube-nya tuh nak klikakan. Ulun lihat 34-annya hanyar tuh. Tambahi lagi. Han, tambah klik terus. Klik sampai 1000. Lamunnya sampai 1000, buka akunnya Masjid Jami, berarti cagar dapat duit. Berapa sebulannya kalau 1000 yang menonton? 1000 aja menonton nih. Haratan tayangan ini 1000 menonton. Subscribernya ada 1000, kurang lebih $400 dapatnya sebulan. $400 kali 15.000 kurang lebih 5 jutaan. Lumayan duitnya itu. Kan? Ustadz Somad tuh banyak pengikutnya. Sebulan Sidin dapat duit daripada YouTube tuh berapa Pak? 400 juta. Ulun bepender loh nih ya. 400 juta diberikan kepada orang-orang miskin dan yang lainnya. Nah, pian ini sudah lengkap. Nah, ada kameranya, lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudahan panjang umur insyaallah. Mati beriman, masuk surga bersama-sama bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bima nawa bihi salafus salih. Al-Fatihah.